Pada awal abad ke-13, di pesisir utara Sumatera, berdirilah sebuah kerajaan yang akan menjadi pusat penyebaran Islam dan perdagangan maritim yang penting di Asia Tenggara. Inilah kisah kerajaan Samudera Pasai. Ma'ara Silu, setelah mimpinya, memutuskan untuk memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Ia mendirikan kerajaan Pasai dan mulai membangun kerajaan yang kuat dan makmur. Di bawah pemerintahan Sultan Malik Al-Zahir, putra Sultan Malik Al-Saleh, kerajaan Pasai mencapai puncak kejayaannya. Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung lama. Pada abad ke-15, serangkaian serangan dari kerajaan Majapahit dan konflik internal mulai menggerogoti kekuatan Pasai. Pada saat yang sama, Kesultanan Malaka muncul sebagai pusat perdagangan baru di Selat Malaka, menggeser dominasi Pasai. Pedagang yang sebelumnya berada di Pasai kini beralih ke Malaka. Kemunduran Pasai semakin dipercepat oleh serangan dari Kesultanan Aceh pada awal abad ke-16, yang akhirnya menaklukkan dan mengintegrasikan Pasai ke dalam wilayahnya. Walaupun kerajaan Pasai runtuh, warisannya dalam penyebaran Islam dan pengaruh budayanya tetap hidup hingga saat ini, menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Kerajaan Pasai, dengan segala kejayaannya sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam, telah memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Walaupun mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh, pengaruhnya tetap terasa hingga saat ini. Inilah kisah Pasai, sebuah kerajaan yang mengingatkan kita akan pentingnya toleransi, perdagangan, dan pendidikan dalam membangun sebuah peradaban yang kuat dan berkelanjutan. Pada abad ke-15, di tengah gelombang migrasi dan peralihan kekuasaan, pangeran bernama Parameswara meninggalkan kerajaan Singapura setelah diserang oleh kerajaan Majapahit. Ia dan pengikutnya berlayar mencari tempat untuk mendirikan kerajaan baru. Parameswara akhirnya tiba di sebuah pantai indah yang dikelilingi hutan lebat. Tempat ini adalah pertemuan strategis antara jalur perdagangan timur dan barat. Parameswara berbicara dengan nelayan lokal yang ramah, yang memperkenalkannya pada potensi besar tanah ini. Parameswara memutuskan untuk mendirikan kerajaan di tempat ini, yang dianggapnya sebagai tanah yang dijanjikan. Di bawah kepemimpinan Parameswara, kerajaan Malaka berkembang pesat. Pelabuhan Malaka menjadi pusat perdagangan internasional, menarik pedagang dari berbagai belahan dunia. Di antara mereka ada pedagang Muslim dari Arab, India, dan Persia, yang membawa tidak hanya barang dagangan tetapi juga ide dan kepercayaan baru. Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaannya. Kejayaan ini membawa kemakmuran dan kebudayaan yang beragam ke tanah Malaka. Para pedagang Muslim ini memperkenalkan Islam kepada masyarakat Malaka. Kehadiran mereka menandai awal dari transformasi budaya dan agama yang signifikan. Para sarjana Sufi juga tiba di Malaka. Mereka menyebarkan ajaran Islam melalui metode yang lembut dan persuasif. Titik balik terjadi ketika penerus Parameswara, Sultan Muzaffar Shah, memeluk Islam. Dengan konversi Sultan, institusi Islam mulai berkembang di Malaka. Masjid-masjid dibangun, hukum serta pendidikan Islam menjadi bagian integral dari masyarakat. Malaka menjadi pusat terkemuka pembelajaran dan budaya Islam di Asia Tenggara. Sarjana, pedagang, dan pelancong dari berbagai bagian dunia Muslim mengunjungi, memperkaya kehidupan intelektual dan budaya kerajaan. Namun, di balik kejayaan tersebut, muncul ancaman dari bangsa Eropa. Pada tahun 1509, Portugis pertama kali tiba di Malaka dengan niat menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia. Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque melancarkan serangan besar-besaran terhadap Malaka. Pertempuran sengit pun terjadi. Setelah pertempuran yang berat, Portugis berhasil menguasai Malaka. Sultan Mahmud Shah dan keluarganya terpaksa melarikan diri, meninggalkan kota yang telah jatuh ke tangan penjajah. Penjajahan Portugis membawa perubahan besar bagi Malaka. Kota yang dahulu makmur, kini rakyatnya mengalami penderitaan. Walaupun Malaka jatuh ke tangan Portugis, kenangan akan kejayaannya tetap hidup dalam hati rakyatnya. Malaka dikenang sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan yang pernah berjaya.
Di ujung selatan Semenanjung Melayu, berdiri sebuah kerajaan yang kaya akan sejarah dan tradisi. Kerajaan Patani, yang pernah menjadi pusat penyebaran Islam dan budaya Melayu di Asia Tenggara. Pada abad ke-14, Syekh Said, seorang misionaris dari Kesultanan Samudera Pasai, tiba di Patani, membawa ajaran Islam. Usahanya menandai awal penyebaran Islam di wilayah ini. Islam dengan cepat diterima masyarakat Patani, dan kerajaan berkembang pesat. Sultan-sultan seperti Sultan Ismail Shah dan Sultan Muzaffar Shah memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam, membangun masjid, sekolah, dan memperkuat hukum syariah. Kerajaan Patani mencapai puncaknya pada abad ke-16 dan ke-17, dengan perdagangan yang berkembang dan budaya Islam yang kaya. Pada periode ini juga muncul para raja wanita, yang dikenal sebagai Raja Pelangi. Di antara penguasa yang paling terkenal adalah Ratu Hijau, Ratu Biru, Ratu Ungu, dan Ratu Kuning karena pemerintahan yang efektif dan kontribusi mereka terhadap kemakmuran budaya dan ekonomi Patani. Namun, kemakmuran Patani tidak bertahan selamanya. Kerajaan Siam, yang juga memiliki ambisi di wilayah tersebut, mulai mengincar Patani. Ancaman Siam semakin intensif akhir abad ke-18. Setelah serangkaian pertempuran sengit, Patani akhirnya jatuh ke tangan Siam pada awal abad ke-19. Perlawanan gigih dari rakyat Patani, termasuk Sultan terakhir, Sultan Abdul Qadir, tidak cukup untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Dengan jatuhnya Patani ke tangan Siam, masa keemasan Islam di wilayah ini berakhir. Kerajaan Patani dibagi dan diperintah oleh gubernur-gubernur Siam, menghapus identitas Islam yang kuat yang pernah ada di tanah ini. Meskipun kerajaan Patani telah jatuh, jejak kejayaan Islam masih dapat ditemukan dalam tradisi dan budaya masyarakatnya. Kisah ini adalah bagian penting dari sejarah, mengingatkan kita pada masa lalu yang penuh warna dan tantangan.